billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Shadaqallahul azim, thumma sadaqa bihi rusuluhul karim. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa kita beserta seluruh tim dan pengurus Masjid At-Tamaddun yang telah berjibaku bersusah payah untuk mengumpulkan masyarakat, memberi informasi kepada masyarakat, mentaja acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu gerakan salat subuh berjamaah. Kemudian yang saya muliakan dan hormati para orang tua, datuk-datuk, apa-apa, bapak kadus, RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, semoga senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita, amin. Dimurahkan rezeki kita, amin. Disehatkan badan kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur inilah yang merupakan satu-satunya tujuan daripada kehidupan kita. Mulai semenjak kita dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita masing-masing, sampai pada hari ini kita menghirup dan menghembuskan udara ini, tujuan kita cuma satu Bapak Ibu, yaitu bersyukur. Syukur dua apa Ustaz? Nak syukur apa ambon di syukur dah? Ya. Nak syukur yang tandun si tendu dah. Syukur itu adalah merupakan kegiatan manusia yang berawal dari hati sanubari kita, kemudian terrealisasi dalam bentuk kegiatan tubuh kita, yang merupakan kegiatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kojo badan awak, kondak hati awak, yang kojo tu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sehingga tidak bisa kita hitung doh bapak-bapak. Kini jangan kebun sawit dulu leh. Jangan kebun kota dulu leh. Jangan pencarian kita sehari di dunia kau dulu leh. Napas nan omak-omak bapak-bapak hirup mulai dari jago tadi sampai kini. Ya, kita iwi tu tu kita ambil lihat. Kita nyom bola apa kali Pak? Lah berapa kali ke awak mongok dari pagi tadi, dari semenjak jago tadi. Nak tetong tu kan? Tu dia jangan sabut je awak jago main tongok tu sah. Ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala dia tersakit seketik, ya, di bontin dek barang setengah minit lah 30 detik. Contoh apa sah? Kata pun tiang maknya awak kan. Abi pencarian semua duit. Pai bobek ke Malaka,
pai bobek ke Jerman, pai bobek ke Inggris, apa penyakit tertahan ongoh. Belum lagi rizki yang diberikan begitu banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ndak minta itu semua sebagai balasannya. Oh, ongok lah dan aja baliang lia. Harato lah dan aja baliang lia. Pangkat dan kedudukan balikkan lagi kepada saya. Kamu berhutang, ya memang berhutang. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita? Bersyukur kepada nikmat Allah itu. Apa jalan bersyukurnya? Yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan dan mencukupkan fasilitas di dalam kehidupan kita ini. Apa saja yang kita butuhkan, kita usahakan, Allah beri. Satu saja yang diminta, yaitu laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangan. Kau tidak bersyukur loh. Setidak-tidaknya pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kita sehat, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk sama-sama hadir, Allah biarkan memberikan kepada kita sebuah hidayah untuk bersilaturahmi sehingga dapat pahala pula datang ke masjid, semayang berjamaah kita, kemudian mendengarkan ceramah, setelah itu saling bertatap muka kita, mendirikan majlis taklim, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan berlipat-lipat ganda pahala kepada kita. Tadi Pak Kades sudah bilang seluruh malaikat, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, baik yang bertugas pada siang hari maupun pada malam hari, semuanya berduyun-duyun datang kini ke Masjid Tamadun untuk menyaksikan kita semua seraya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah pengampunan atas segala dosa-dosa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Masjid Tamadun pada saat ini. Diamin dek malaikat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah. Justru dengan bersyukur itu kita akan mendapatkan faedah, pahala, fadilah di dalam kehidupan kita ini. Insya-Allah banyak-banyak bersyukur, sejahtera hidup di dunia, kemudian kita akan sejahtera hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke roh Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurang lapas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang kita bacakan bukan sekedar hanya sebagai ucapan lisan belaka, tetapi hendaknya berawal dari hati yang penuh cinta, dari hati yang penuh dengan kerinduan ingin berjumpa sosok seorang manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tanggung-tanggung Allah langsung sandingkan namanya dengan beliau. Tak tanggung-tanggung Allah berikan pangkat kepada beliau, yang pangkat itu ndak lain di hati daripada itu doh. Apa? Habibullah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Satu-satunya manusia yang diberikan kelebihan di antara sekian banyak manusia, di antara sekian banyak nabi dan rasul Allah. Salah satu kelebihannya adalah sampai pada hari ini mukjizat yang sangat luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dunia kiamat. 24 nabi dan rasul terdahulu sebelum baginda Rasulullah, tuan mama, bapak-bapak, mukjizat diberikan atau kejadian luar biasa diberikan kepada mereka, tetapi hanya berlangsung di masa mereka saja. Meninggal mereka tidak ada lagi. Nabi Musa tu tungkiknya bisa menjadi ulet, ya, bisanya membola lautan. Nabi Yusuf tu ancak sorok. Nabi Daud, ya, Nabi Yusuf tu ancak parasnya, sehingga ketika orang menengok, sampai orang terhipnotis, ya. Terus si Zulaikha tu sampai tapur tangan, tacik di tangan gara-gara menengok ganteng Nabi Daud. Tapi kegantengan, kemasyhuran, ya, kelebihan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada masanya saja. Setelah mereka meninggal, nak lay tungkik nang kan bisa jadi ulek leh. Nak lay orang nang ganteng jono bulan purnama leh. Nak lay sawo nan ancak leh.
ketika orang melagu, ketika orang bernyanyi, bonti dia ayu mengalih oleh nalailah. Ya, tetapi baginda Rasul kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan di antara sekian banyak bahkan ribuan mukjizat yang diberikan Allah, ada satu yang masih dikekalkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang 3,000 sampai ibu sampai atui sampai 66 ayat, 6,000 6 66 ayat, yang sampai pada hari ini tidak ada profesor yang paling hebat di dunia ini yang mampu untuk meniru, jangankan satu kalimat, satu huruf saja dari Al-Quran, tidak ada yang mampu. Yang sampai pada hari ini orang tidak mampu untuk menceritakan kejadian-kejadian yang di luar daripada cerita dan riwayat yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Nak lagi seorang yang mampu, baik orang Islam itu sendiri maupun orang-orang non-muslim. Maka wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daratan Eropa sana, bahkan sampai di Amerika sana, telah menjadikan Rasulullah itu di deretan pertama orang, yaitu seorang pemimpin 100 pemimpin berpengaruh di dunia ini. Jadi Nabi dua nomor satunya, ya. Siapa yang membuat itu tuh? Siapa yang memberikan kajian itu? Siapa yang mengadakan riset itu? Bukanlah orang Islam, tetapi orang-orang non-muslim. Diakui dek lawan, apalagi kawan. Siapa baginda Rasulullah itu? Leta kandang apa tang lepak gadis. Nana wak lagun tahu setiap sudah maghrib di pesantren tu. Leta kandang leta. Mana itu dia? Lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa mata sabas lam fi mada zamani. Boleh? Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadam fi jismil hasani, hingga sampai akhir. Kalau tauin mereka habis kata dia, ya. Lam yahtalim qattu, siapa baginda Rasulullah yang kita agung-agungkan itu? Orang yang tak pernah bermimpi di dalam tidurnya. Berarti kalau orang tak pernah mimpi, tak pernah lolo dalam hidup itu. 63 tahun usia Rasulullah tidak pernah tertidur. Wal ainu qad na'asat wa qalbuhu lam yanam. Wal ainu qad na'asat, walaupun nanti matanya terpejam, tetapi hatinya tidak pernah tidur, selalu mengingat Allah. Bahkan pernah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ini menjadi fakta sejarah untuk kehidupan beliau. Sayyidatina Aisyah, ibu kita sendiri, istri baginda Rasulullah, pernah mendengar detak jantung qalb Rasulullah dizahirkan oleh Allah mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tak pernah berhenti. Rasul yang sangat menyayangi dan mencintai kita, ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga di akhir hayat beliau itu ada 3 ucapan kalimat ketika ayu mato mailiu kadate bantal basah bantal beliau ketika menghadapi sakaratul maut. Apa yang beliau ucapkan? Kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati ya Jibril. Contoh apa umat dayan besok sepeninggal dayan kau Jibril? Contoh apa umat dayan sepeninggal saya ini ya Jibril? Bagaimana dengan kondisi umat saya setelah saya tinggalkan alam semesta ini? Yang tentu dah mamak, tentu dah bapak-bapaknya. Satu impian Rasulullah, sehingga impian itu diwujudkan oleh Allah dengan mukjizatnya, yaitu syafaat, menolong seluruh umat-umatnya. Apa impian itu? Nak bersama-sama jo amak-amak, bapak-bapak jamaah Masjid Tamadun besok dengan Rasulullah di surga. Nak sama-sama inyo dengan awak.
Ya, jadi beliau tidak pernah memikirkan harta, tidak pernah memikirkan istri, tidak pernah memikirkan jabatan beliau. Yang beliau tangisi siang dan malam adalah yaghfirullah ummati, ampuni umat-umat saya, baik yang pada saat ini maupun nanti yang hidup di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan saya. Mailiu yang atau mama mailiu yang atau apa-apa aruklah Tuhan supaya Allah ampuni kita. Dengan pengampunan itu sejahterakan hidup kita di dunia, kemudian nanti bersama-sama dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tenyo impian beliau, maka siang malam beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu sebenarnya masa awak lupa kepada beliau. Lai berselawat tiap harinya. Lai bila di 5 waktu Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu yo kata buat puluhan 5 tu. Kadang-kadang kawan cik maghrib je nya, berarti sekali tu nya. Lelo kawan cik Jumat je nya. Lelo kawan le Idul Fitri, Idul Adha. Le cik setahun cik Idul Fitri, Idul Adha ndak pontiong-ontiong anu dah. Yang pontiongnya mau liu kabau mau sapi bekonya nya. Ya, banyak-banyak berselawat kepada beliau. Siapa-siapa yang berselawat kepada kata Rasulullah SAW hanya dengan 1 kali selawat, maka Allah akan berikan kepadanya 10 macam kebajikan yang dia tidak pernah duga-duga. Kemudian Allah akan hindarkan dari dirinya 10 macam keburukan yang tidak pernah dia duga-duga, dan Allah berikan dia peringkat di derajat Allah 10 ketinggian derajat ketimbang orang yang tidak bersolawat. Jadi kalau sekali salawat, maka 10 martabat awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya. Kalau 2 kali, berartilah 20. Sampai 10 kali awak salawat saya semalam, berartilah 1 ketinggian derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa ini di mukadimah ini agak sedikit banyak saya sampaikan, karena ini memang awal acara ya, perdana acara. Jadi kajian awak kok kajian nombor saya aja. Contoh poso ya, kehidupan kita, ibadah kita di kampung kok, maka itulah yang akan kita bahas. Saya tidak akan bercerita bagaimana keadaan rakyat Palestina dengan Israel sekarang. Saya tidak akan ngomong tentang sejarah yang terjadi pada Ukraina dan Rusia sekarang. Nyo jauh doh, nyo lengkapakan jangan awak apa lagi ke Israel. Ya, tengok di YouTube aja lah, tengok di berita di TV aja lah. Nan kita kaji pada kesempatan malam pagi hari yang berbahagia ini adalah ibadah keadaan diri kita nan to suara kita sayangi. Setuju? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ku apakah? Banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdiri dari golongan jin. Nampak yang tua golongan jin. Ya, nyo dulu ya jin ciptaan daripada awak. Nang kedua adalah golongan malaikat. Nang ketiga adalah golongan manusia. Baru setelah itu penunjang kehidupan jin, malaikat dan manusia, itulah kehidupan alam fana ni. Allah ciptakan alam dunia untuk tampik yang telah diciptakan tadi. Kemudian di dalam alam dunia itu Allah ciptakan banyak, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada lawi dan lain-lain sebagainya. Itu untuk menunjang kehidupan kita, untuk melengkapi fasilitas kehidupan kita. Kita tidak akan bahas seperti apa itu golongan jin, seperti apa itu golongan malaikat, tetapi yang kita bahas ini golongan manusia. Untuk apa lu awak mau hitung orang, awak sendiri awak hitung dulu, sedangkan tak selesai dah. Ya. Manusia bahasa awak, kalau bahasa Arabnya adalah insanun. Kalau dipekaci beko dalam ranah ilmu nausarab, manusia itu nisyan. Kalau buka dalam bahasa awak artinya palupo, palalai, pamale, pambosan. Itu arti manusia tu. Itu banyak lupa le pada tekonang, banyak male le pada rajin,
banyak manggeling lepada monggo tu manusia. Jadi karena kelalaian ini maka Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk mengarahkan manusia itu supaya manusia itu bisa berpikir, bisa muaswaso dengan hati. Diturunkanlah perintah Allah melalui lisan atau buku kitab-kitab yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Sebuah ibu tu contoh itulah dia berisangnya tadi kau apa lagi lah melagu dan kadang pandai dah melagu mak tanyonglah kapal kades dong. So kalau lagi so acara melagu si kau undang lo lah dan ustaz ke multifungsi kau nah melagu bisa aja ya? Mengaji bisa aja yo, ceramah bisa aja, nyanda bisanya main bola apa wi lah kadang. Manusia sesuai dengan namanya tadi, sesuai dengan arti namanya tadi. Jadi manusia itu banyak lupa, banyak alpa, banyak lalai, banyak bosan. Sehingga manusia itu kebanyakan tak contoh Honda dah. Kalau Honda itu 3 kali servis ketika wak Bali gratis. Ya, beko sekali 5 lagi ganti oli. Agak kurang api-api busi beko bawa ke bengkel. Kalau manusia tak macam itu dah. Manusia sejak lahir sampai tua usak tawi je. Kalau tidak ada tuntunan. Sedangkan sudah ada tuntunan, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis Rasulullah. Lalai buya, lalai ustaz, lalai pengajian-pengajian, usak je bau. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, Allah sudah fitrahkan kehidupan yang seperti itu kepada manusia. Maka ada satu caranya untuk membolo nanusa itu, yaitu dengan taubat. Hanya satu saja manusia yang tidak pernah bertaubat, tetapi beliau tetap praktekkan taubat itu. Siapa? Baginda Rasulullah nya napa nak berdosa dalam hidup dah, tapi di prakteknya taubat sono nak taubat nemo dah. Ya, Rasulullah tidak pernah lenggang lisannya sehari semalam mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1 kali. Padahal beliau mulai semenjak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah berdosa, artinya maksum dari noda-noda dosa. Awak berapa kali saya batang macam astagfirullah berapa kalinya? Alhamdulillah pagi Jumat kau le Ustaz 3 kali bawa bila tadi sudah semayang. Ya, Rasulullah 1 kali nak pona alpa do mak bapak-bapak nak berdosa. Apalagi awak la bauge la kari ya. Ya, seringan hawa tu la tapu dak dosa. Namu beristighfar. Maka formula untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan manusia yang pada nantinya kalau inyo nak dibolo akan menghantarkan kesengsaraan hidup di dunia, ketika sakaratul maut payah, ketika di alam kubur kau nak siksa, ketika di akhirat masuk neraka. Maka bertaubatlah. Taubat. Apa itu taubat? Irji'i ila ta'atillah wa maghfirah. Kembali kepada ketaatan kepada jalan Allah dan kepada keampunan Allah. Kemudian tambah ada Imam Ghazali cek lagi di dalam kitab Minhajul Abidin, wa rahmatillah, kasih sayang Allah. Bertaubatlah, insyaallah kita akan taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Kemudian insyaallah kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan insyaallah kehidupan ini akan memberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Kemudian yang kedua, apa cara taubat dia Ustaz? Sekurang-kurangnya karena banyak ya,
ambo akan sampaikan empat hal saja pada pagi hari ini. Pertama sekali, mengingat-ingat bahawa kita sangat banyak melaksanakan dan memperbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada sesama manusia, apalagi dosa kepada sesama seluruh makhluk Allah. Bila kau tu mengonang tu Ustaz, ketika sudah semayang. Jadi sudah semayang tu jangan tiba-tiba banjak je di sejadah tu. Takun dulu kepala tu. Di konang-konang. Kau. Wang. Lah 70 tahun, lah 60 tahun, lah 50 tahun wang dia giongok Allah Ta'ala kini kau. Kak lebona konslen-konslen mereka dah mam seminggunya. Sudah tu banyak sehat le. Kini pertanyaan untuk wang seorang je. Lah bapa banyak buat elok, lah bapa banyak beramal soleh, atau lah bapa banyak membuat dosa yang membuat nanda elok, sehingga kebaikan yang pernah dilakukan tapi dia nanda elok kau. Lah bapa banyak. Kalau macam ni kau juangnya, maka ndak tele dapat ndak leh awak engkau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupmu akan disengsarakan oleh Allah. Sakaratul mautmu nanti akan disusahkan oleh Allah. Di alam kuburmu engkau disiksa oleh Allah. Di alam neraka adalah menjadi tempat abadimu. Astaghfirullah. Dan kedua adalah beristighfar kepada Allah. Sama-sama kita. Takun kepala. Ya, ambo kagi wa katu kat setengah mini konang-konang umu lah bapa. Kemudian konang-konang kojo nan selamuiko. Saya yakin dan percaya pribadi saya sendiri, bapak kades, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini lebih banyak kita buat buat ketimbang buat elok oleh. Kan ya? Kita tunjuk tangan siapa namanya buat elok. Siapa namanya buat elok kita tunjuk tangan. Kalau dan don't berani dah. Dosa tu banyak jalan. Dari mata awak, dari telinga awak, dari kaki awak, dari tangan awak, dari otak awak, dari hati awak, dari kau ibu-ibu. Letak orang kau. Bekong buat dosa kejap lain. Bila Ustaz? Kalau sudah cara bekong ni, Ustaz ni tak ganteng ni, buat hitam lah dosa orang. Lah, tu dosa orang. Apa ngapu lah kau jumpa gadis semua membuat awal lama lalu pagi subuh jagung ada nombor mana datang masa haji dia cek lalu je dia itu lepas motong dia ngapu pak gadis itu dah sor mau hapus seluruh kebajikan yang mungkin saya potong ibu-ibu bapak-bapak bersedekah ke fakir miskin 1 juta 10 juta dek gara-gara mempuetong mencitung orang sesaat abi panen setahun dek hujan sadar tapui ke sesadar balik. Maka pada pagi hari ini saya mengajak bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu nan viral lah buat ya. Kalau lagu kampung lah bosan lah kau tina lagu sudah awak buat sudah semayang tadi. Anan viral lah. Siapa yang memviralkan? Presiden RI yang telah meninggal dunia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu bapak kita Gus apa nyanyi? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi konang-konang dosa tu. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Buang busuk-busuk hati di dalam hati dan dicampang Allah Ta'ala tu. Dicampang segala nanda elok-elok, mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Negeri ini akan hidup sejahtera walaupun mungkin secara ekonomi mereka pas-pasan saja, banting tulang siang dan malam, tetapi hati diberikan ketenangan. Minas sama'i wal ard, rezeki itu akan datang, Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan atau terbitkan dari bumi.
bumi itu kunci mensejahterakan rakyat. Bertakwa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang tua hamba yang saya hormati, jadi 3 kan? Dan terakhir. Dan terakhir syarat taubat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari diikutkan dengan amal-amal soleh. Apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan sampai masuk ke dalam lubang nan samo. Jangan jule membuat kesalahan-kesalahan yang pernah dulu saya lakukan. Maka bersegegaslah, bisyur'ah, bersegeralah untuk berbuat baik. Praktek kali jangan tunggu bekole, jangan sekedar konsep je bau, jangan sekedar renungan je bau. Ketika ada peluang untuk berbuat baik, maka cepat-cepat laksanakan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu atau nenek-nenek, uci-uci dan lapona bertoriko, jalan untuk berbuat baik itu langsung dapat apa? Kuakal. Kan lesu suluk tu pakai dasar. Oh suluk lah, tapi lain basuluk lah sih kau kan? Apa je lah? Astagfirullahaladzim, tak ismuzat. Itulah mulai rangkaian pertama untuk berbuat baik. Jadi setelah ini kami mohon sama-sama kita ramaikan masjid, kita ramaikan MDA untuk anak-anak kita, kemudian kita ramaikan untuk saling bersilaturahmi, berbuat, melaksanakan acara-acara seperti majlis taklim pada pagi hari yang berbahagia ini. InsyaAllah keberkahan hidup di negeri ini akan bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dari langit dan Allah turunkan dari bumi. Setelah ini hendaknya kita bertaubat, taubat yang sebenar-benarnya. Jangan taubat sama lado. Untuk taubat maladonya, ketika makan lado cik ungge tu, ya, lado cudak lah mau sawak tu. Nak kata apa dia nakkan dan makan dan pesumpang dak nyenyo. Ya, tapi nak kadang makan dulu. Pagi kau beko tengah hari makan bertambah lo belacan cik lesan leh. Lah berjanji nak akan membuat dosa pagi kau leh, tapi beko biasa 2 buat dosa beko siang lah 3. Ya, lah ada cik ungge dia bertambah jo belacan, tambah lo tamat cik lele. Nak jadi dah. Jadi ibu bapak-bapak sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kades yang sangat-sangat saya hormati, inilah kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada ibrah, manfaat serta faedah bagi kita semua, ya, karena yang akan merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah hanya akan merubah nasib satu kaum, nasib seseorang itu apabila kaum atau seseorang itu yang berkeinginan untuk merubah dirinya sendiri. Ustaz Buya, Ustaz Abdul Somad, ya, ustaz-ustaz kondang yang ada di YouTube, yang ada di TV, hanya bisa mengingatkan dan mengarahkan. Sementara nan kan buat jadi dua awak sendiri. Makanya tadi aku ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk merenung, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ada faedah. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi. Mohon maaf atas segala bentuk salah dan hilaf. Kini sebelum tutui lebih sejam. Jadi kini ambo buka, ya, forum interaksi tanya jawab seputar masalah kehidupan saya. Ya, apa kata menyangkut masalah hukum ibadah. Kak bodok kami contoh ustaz. Kak solat kami contoh iko. Kehidupan kami bertetangga berkeluarga contoh iko. Kenapa tenan sawana ustaz? Boleh ibu bapak-bapak tanyakan kalau jawab dek pengolan. Kalau nak jawab saya terpaksa bertangguh dulu. Solat katanya ustaz kan bisa berpindah apa cara ustaz? Ndak tolak. Betul. Jadi agama tu ndak lo payah-payah bono. Kadang-kadang awak buat payah. Agama itu mudah. Ketika di dalam melaksanakan solat, apabila kamu lam tastati untuk berdiri, nak tolak togak, maka duduklah. Kalau no tolak duduk, maka guliunglah. Kalau no je tolak guliung le, apa tu cara le? Menyelontang dan segala macam, pakai isyarat lah.
Kalau no je pakai lugul yang pakai isyarat, no bisa punya awak le, maka mati sajalah. Ya, no telai dulu. Mengejok mata tu biasa orang hidup orang mati. Orang hidup. Kalau orang mati nak isyarat dulu ha. Lah. Jadi masalah solat nanacik sabui tadi tu, duduk di situ pun ada tuntunannya. Kalau nan paling ancak kita duduk iftiras nan contoh tadi tu. Kalau nanti no bisa duduk iftiras, maka duduk istirahat, contoh duduk tahiyat awal. Kalau no je bisa dia duduk berselo. No je bisa duduk berselo, duduk mengunju pokok duduk. Jadi orang nyabuin nak sah beko. Ya nak sah tu tengok dulu. Ukuran toloknya duduk iftirasnya. Tapi malih so gengsi so duduk contoh koyak tu ya batal itu. Ya. Contoh tu duduk kedudukan hukum. Ya. Dan di masjid Ubudiyatan le berdua jamaah dulu seorangnya. Pertama Haji Nazar, yang kedua Haji Munir. Itu dari sudut ke sudut itu, dari tepi ke tepi. Tepi tanah Haji Nazar, tepi ke Haji Munir. Tumbuk kursi cik dia cik. Duduk macam mana sayang. Dah? Boleh sayang. Laila. Awak kan? Nakatnya dalam ibadah kan? Ya. Ibu ada kejadian hal suami dalam hati itu terhambat itu tak cukup pun nama. Betul. Orang kejadian hal nangis tahan nak lagi Ya. Nya tadi yang mau sabut dari awal, agama tu kalau wak sabut beko payahnya mudah. Tapi di ketika wak sabutnya mudah payasan. Yang payah itu perkara hati. Kalau mengojong kau senangnya. Di bawah katu kau duduk tagak kau sampai bawah katu dia, sedangkan sembahyang tarawih 23 rakaat masuk witir tolak dia buat. Tetapi yang sangat sulit di dalam hidup ini adalah menundukkan hati. Kalaulah berusaha akak untuk meyakini, membawa diri untuk supaya menjadi orang yang bersyukur, tiba-tiba lejole kata hati nan contoh itu nan lama upik lah, nan lama nyosal je lah. Ingat pada waktu itu jiwa kita sedang labil, waktu itu dia masuk ongku iblis duka dalam hati awak tu. Jadi segala bisikan-bisikan yang tak elok di ketika kita melaksanakan ibadah itu adalah salah satu strategi iblis untuk supaya awak tak jadi ibadah, atau kak beribadah awak beko tapi ibadah awak bak condong padiam pun tak liasio doh. Maka sadari itu capek, usir pengaruh itu dengan apa? Dengan astagfirullahalazim. Tak condong, astagfirullahalazim. Silap awak. Wajar silap sebab kita manusia. Silakan. Iya. Ya, terhambat itu kan? Iya. Iya. Tambah deh. Jadi bagaimana cara awak meminta maaf tadi tentang ugang nawak bismillah meninggal dunia. Jadi walaupun ada cara dari Pak di mana sampai mana awak koncoba bahwasanya kesalahan tadi dimaafkan yang tadi. Iya, baik. Di dalam hidup kau ada dua hubungan yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita bagus-baguskan juga akan menentukan bagus dan tidaknya hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau elok hubungan awak dengan sesama manusia, maka niscaya hubungan kita dengan Allah akan bagus. Tapi kalau buruk hubungan kita dengan sesama manusia, maka kebajikan ibadah yang kita lakukan belum tentu bagus dalam rangka untuk memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kini pertanyaannya, awak mengakulah berbuat salah ke kawan. Ya, entah cobi nak ambil petangga santiang, nak sabui kinya dah. Atau mungkin ganta bawang, nak cakai dari pintu dapur. Nak nyabu minta izin kenya dah. Atau lo sudah pula berduel berbantah lama di tepi sungai itu sebelum nyosah. Lah, lain macam tu dah. Lai banyak mustahil lo nak lai. Dan 2 tahun berkayu si kau tak nampak dah tu. Ya.
Bapu cara ustaz awak lah mengaku bersalah ketika hidup iko bisa lah minta maaf. Iko lah meninggalnya. Makanya sangat ditekankan dengan hubungan dengan sesama manusia. Ketika kita masih hidup, maka sama-sama minta maaf lah, sama-sama saling mengizin-izinkanlah dari hati ke hati. Tergantung kepada orang berkumpul, Ustaz Imul ya. Kalau awak lah minta maaf, orang lain yang mau maafkan awak, utanglah lansai. Itu bagi mereka yang masih hidup. Bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal dunia? Ada psikote kona ya wak. Maju kena, mundur kena. Tetapi dalam ilmu nahu ada namanya nanti la'alla. Mudah-mudahan dengan cara kita meminta maaf kepada ahli warisnya, dengan cara setelah itu kita mendoakan untuk kebaikannya di alam kubur, kita tambah pula nanti dengan impak sedekah atas namanya. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita senang berjumpa dengan inyo dan bisa saling memaafkan nantinya. Itu telah. Itulah kaji terakhir. Landak lailah. Atau jadi tadi yang perlu digarisbawahi labelnya la'alla, mudah-mudahan. Tapi di ketika itu kita berupaya untuk minta maaf. Allah memaafkan berarti hilang segala kesalahan kita kepadanya. Kalau inyo nanti tidak memaafkan dan joleh utang lalansai. Boleh? Tidak leleh. Kalau doa awal katanya bisa bahasa awal baik. Ad-du'aur rijaul asfali tahtali ilal asfal. Doa itu adalah permohonan, permintaan, harapan orang nan dibawa kepada zat nan di atas. Kalau dek di Arab, dek asal muasal Islam ini dari bahasa Arab, makanya populernya dengan Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi nan inti doa itu adalah harapan awak kepada Allah. No bisa bahasa Arab, beliau bahasa Indonesia. No bisa bahasa Arab, beliau bahasa Inggris. No bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sungai Kuning. No bisa berhuruf bahasa Arab, beliau dengan kata turut Pak. Tapi yang paling ancak apabila kita lepaskan, pakailah kalimat atau bahasa di dalam Islam, yaitu bahasa Arab. Ini pandai juga bahasa Arabnya, tetapi ini ngerti deh. Kebanyak dah. Rabbi perli wali dia selancak-ancak sini, tapi haram ngerti kata entah apa. Tengok ni cor. Mana nancak dah? Ancak bahasa awak leh. Tapi selama awak pakai bahasa awak, nak boleh dah. Esok pelajari menjelang dapat pula. Cai artinya, cai maksud daripada kalimat itu. Masih ada? Kalau tidak ada, ya kita masuk ke segmen yang ketiga. Ini acara inti yang kedua sebenarnya. Ya, sarapan pagi. 5 menit lah. 5 menit lah Pak. Ya, silakan Pak Kades deh, jauh dan enggak kenyo. Bagaimana caranya Ustaz? Intinya ketika kita melaksanakan sesuatu, awak kan harus menyeleweng dulu. Iya. Baru bisa awak melaksanakan sesuai rutin lah. Iya. Jadi bagaimana cara awak menjadikan sholat dan sedekah itu menjadi nyeleweng di hati awak? Iya, komitmen awak dibolehkan. Apa cara itu Ustaz? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam sejarah untuk mengislamkan orang-orang Mekah, terutama orang-orang suku Quraisy, yang pertama sekali yang paling kesulitan baginda Rasulullah SAW itu adalah untuk mengatur, untuk mengantisipasi kerasnya hati manusia. Kalau kau fisik tidak takut Nabi dia dulu pun beliau tidak pernah menyerah, pernah diabuk dengan kotoran onta, pernah berperang di jalan Allah, mati kau itu segala macam, rugi. Rasul tidak pernah memikirkan itu. Tapi kekhawatiran yang sangat luar biasa dahulu adalah tentang perkara hati dan kowe supaya lembut, karena Islam itu, karena hidayah itu akan bisa masuk ke dalam hati manusia kalau hati manusia itu sudah lembut. Sehingga dalam kelembutan itu nanti, kata Pak Kades tadi, menyelewati itu, sehingga menyelewati timbullah komitmen atau azam, cita-cita, keinginan dalam hati untuk melaksanakan ibadah, terutama salat.
cara nan tadi tu Pak Kades, banyak-banyak kita diawali dengan taubat, kemudian yang kedua berintrospeksi diri, mengkaji-kaji diri kita. Banyak manung. Jadi orang yang bijak bukanlah orang yang banyak bersuara seperti saya, tetapi orang yang bijaksana dalam hidup itu adalah orang yang banyak merenung, mengintrospeksi tentang keadaan dirinya. Usia saya sudah berapa? Amal soleh saya sudah berapa? Hubungan saya dengan Allah seperti apa? Hubungan saya dengan manusia seperti apa? Hubungan saya dengan sesama makhluk Allah ini seperti apa? Yang kadang hubungan awak dengan Allah lah elok, 5 waktu lah jalan. Hubungan dengan manusia nak lay soleh, kalau nak sekeliling rumah 40 rumah, kamu kau ke belakang, ke kanan, lelok pasal sadar di kampung kau awak lelok. Lainnya lagi awak berkawan. Tapi leceh lah di rumah ketika makan nanyuk kocong ke dalam pinggan awak, abah hantam mati. Itu hubungan dengan sesama makhluk. Jadi contoh itu tadi Pak Kades. Banyak-banyak awak mono. Ambo pun contoh itu. Tak, sila dulu. Yo, kau nak tuntutan kau jawab kali Pak. Ya orangnya Pak. Lah masih ada? Laila. Kau nak bidang apa kau hilang aja pertanyaan tadi lainnya Ustaznya. Dia lah nampak lontong tu hilang aja. Ya. Sama je Ustaznya, kalau banyak orang tanya nak apa jawaban geledek lontong. Alah, terima kasih atas segala atensi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang dapat kita menumpang mandi, dan mudah-mudahan kalau ada kesehatan dan umur panjang kita akan dapat berjumpa seperti ini lagi. Akhiru kalamini wa minkum ila liqa'i ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.